investasi itu adalah kegiatan mengalokasikan sesuatu, baik itu terlihat maupun tidak terlihat, dengan harapan mendapatkan imbal balik di masa mendatang. Seperti itu, teman-teman. Nah, dalam hidup, teman-teman, ada 3 investasi yang sangat penting sekali untuk kita lakukan. Yakni apa? Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat selalu. Selamat datang teman-teman di channel Frankie Chua Series. Dan di video hari ini aku mau sharing kepada teman-teman tentang satu topik yang mungkin sangat booming ya di pertengahan 2020 sampai dengan 2021 ini, yakni investasi. Nah, mungkin semua orang udah familiar ya dengan kata investasi yang dikonotasikan dengan seluruhnya adalah investasi di bidang keuangan. Namun di video kali ini teman-teman aku mau sharing kepada teman-teman semua tentang 3 investasi terbaik yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Nah, tentang investasi terbaik ini sudah aku ramu dan aku rangkum dari guru-guruku, mentor-mentorku, dan dari pengalamanku. Untuk itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan juga nanti berikan komen di video ini ya, supaya kita bisa sama-sama bertukar pikiran untuk menambah wawasan. Nah, sebelum kita masuk kepada inti pembicaraan, mungkin orang-orang pada ada yang belum familiar tentang investasi itu sebenarnya apa sih? Nah, kalau kita bedah ya teman-teman, berdasarkan definisi, investasi itu adalah sebuah kegiatan kita mengalokasikan sesuatu. Nah, sesuatunya itu bisa yang terlihat maupun tidak terlihat. Kalau yang terlihat atau yang tangible itu misalnya seperti uang atau materi. Kemudian kalau misalnya tidak terlihat itu seperti waktu. Nah, itu kita mengalokasikan teman-teman sesuatu hal tersebut, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, dengan harapan mendapatkan imbal balik di periode mendatang atau di beberapa waktu mendatang. Nah, jadi kalau misalnya contohnya kita menginvestasikan atau mengalokasikan uang di sebuah instrumen, harapannya nanti di periode mendatang kita bisa mendapatkan imbal hasil. Jadi ada harapan mendapatkan imbal hasil. Jadi kalau secara definisi full, investasi itu adalah kegiatan mengalokasikan sesuatu, baik itu terlihat maupun tidak terlihat, dengan harapan mendapatkan imbal balik di masa mendatang. Seperti itu teman-teman. Nah, dalam hidup teman-teman ada 3 investasi yang sangat penting sekali untuk kita lakukan. Yakni apa? Yang pertama adalah investasi diri. Nah, kok bisa kita investasi diri? Yes, teman-teman, bisa kita lakukan investasi ke diri kita. Investasi ke leher ke atas. Investasi diri ini maknanya adalah kita melakukan investasi ke kualitas diri kita, ke pengembangan diri kita, supaya nanti kita punya nilai tambah. Yang dari nilai tambah itu bisa memberikan manfaat-manfaat serta peluang-peluang lain kepada kita. Nah, investasi diri ini sebenarnya sudah kita lakukan juga. Kita ikut di bangku sekolah, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu sebuah investasi ilmu, pengetahuan bagi kita, yang bisa kita gunakan nanti di masa mendatang ataupun di saat itu juga. Namun, tidak hanya di situ teman-teman. Di sini saya mau mengajak teman-teman untuk melakukan investasi diri dengan cara apa? Banyak sekali cara yang bisa kita gunakan teman-teman. Seperti contohnya kita ikut webinar atau ikut seminar, kemudian kita baca buku, kita ikut organisasi, kita ikut perlombaan, kita freelance, kita kemudian belajar dari online course, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman lakukan investasi diri tersebut dari beragam channel. Karena ini sangat penting sekali teman-teman. Investasi diri yang kita lakukan, akumulasi manfaat positifnya bisa membuat kita menjadi manusia di atas rata-rata. Menarik kan? Manusia di atas rata-rata. Kenapa? Karena kita sudah investasi duluan di perilaku kita, di karakter, di kemampuan hard skill, dan di kemampuan soft skill. Kita sudah punya itu semua. Personal branding kita sudah masuk ke sana, kita punya kualitas yang legit, yang mumpuni, sehingga kita bisa bersaing nantinya. Maka itu penting sekali kita lakukan investasi diri teman-teman. Tidak serta-merta harus secara masif, secara besar-besaran, tapi teman-teman bisa lakukan mulai dari hal-hal kecil. Misalnya kalau teman-teman susah baca buku untuk menambah pengetahuan, nggak apa-apa. Kita nggak perlu baca satu buku habis dalam 1 hari teman-teman. Kalau bisa, bagus. Asal Anda mengerti.
Tapi kita bisa lakukan cicil, kita melakukan pencicilan. Jadi kita bikin habit atau kebiasaannya dengan cara apa? Kita baca perlahan. Misalnya 1 minggu kita baca 10 halaman. Atau bahkan lebih simpel lagi, 1 hari kita baca 1 halaman. Nah, akumulasi itu nanti akan membuat kita terbiasa untuk meningkatkan kualitas diri kita. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua adalah investasi pertemanan. Nah, investasi pertemanan ini sangat penting juga. Karena kita makhluk sosial ya teman-teman. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan orang lain untuk hidup. Ada give, ada take ya. Ada yang memberikan, ada yang mengambil. Dan seperti itu, saling berkesinambungan. Kita nggak bakal tahu teman-teman. Dari networking atau dari pertemanan kita, mungkin mereka kelak yang akan menjadi partner bisnis kita. Atau mungkin menjadi jodoh kita. Nah, nggak ada yang tahu kan teman-teman. Jadi maintain your network teman-teman dari sekarang. Kan biasa ada yang bilang ya, kita bisa dilihat sifat-sifat dan perilakunya itu dengan cara melihat 5 orang terdekat dari kita. Karena dari lingkungan itu yang akan mempengaruhi kita tumbuh dan berkembang, menjadikan kita seperti cerminan dari lingkungan tersebut. Setuju ya? Nah, sama teman-teman halnya dengan investasi pertemanan. Maka dari itu teman-teman bisa lakukan investasi pertemanan dari sekarang. Dengan cara apa? Bangun relasi hubungan yang baik. Teman-teman bangunnya dengan 2 arah, vertikal dan horizontal. Kalau vertikal, teman-teman berarti akan membangun relasi atau membangun pertemanan dengan orang yang lebih senior. Baik itu dari usia, pengalaman, maupun ilmu pengetahuan atau posisinya lebih tinggi dibanding kita. Kita bisa tuh melakukan investasi ke mereka. Dengan cara apa? Kita maintain network, kita ajak minum kopi, kita bayarin minum kopinya untuk orang-orang yang lebih sukses dari kita, sehingga mereka mau sharing tentang ilmu ataupun memberikan insight yang bermanfaat bagi kita. Silakan teman-teman lakukan. Kalau misalnya ada hari raya atau misalnya ada hari ulang tahun, silakan teman-teman ucapkan. Itu saya selalu melakukan itu teman-teman. Dan ini ternyata membawa banyak peluang bagi saya untuk kolaborasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga kalau misalnya sudah teman-teman lakukan investasi secara vertikal, lakukan investasi secara horizontal juga. Teman-teman sebaya kita yang masih dalam lingkungan kita, silakan kita juga investasi pertemanan dengan mereka. Dengan cara apa? Teman-teman silakan lakukan sharing, teman-teman berkumpul, teman-teman menawarkan bantuan. Halo, ada yang aku bisa bantu nggak? Nah, ketika teman-teman menawarkan bantuan, kita tidak akan ada yang tahu ke depan nanti kelak jasa baik itu diingat, dan nanti ketika kita dalam keadaan yang resah atau sulit, mereka akan datang menawarkan bantuan kepada kita. Makanya ini sangat penting sekali teman-teman mengenai investasi pertemanan. Dan juga di networking investment ini, saya sudah mengalami teman-teman. Ternyata ini membuka peluang banyak sekali bagi saya untuk mendapatkan pekerjaan, mengisi beberapa sharing ataupun webinar. Jadi membawa koneksi dan peluang teman-teman. Jadi silakan teman-teman lakukan investasi pertemanan. Teman-teman chat di Instagram, di LinkedIn kepada orang-orang yang teman-teman ingin lakukan investasi. Teman-teman tanya kabarnya, teman-teman ajak sharing, kemudian teman-teman tawarkan bantuan apa yang teman-teman bisa bantu kepada orang tersebut. Gitu teman-teman, investasi terbaik nomor 2. Dan yang ketiga, investasi yang terbaik adalah asset investment atau investasi di aset. Nah, jadi kita harus bisa membuat aset kita itu bekerja teman-teman, jangan tidur. Jadi ini sebenarnya topiknya terkait dengan keuangan juga ya teman-teman. Instrumen investasi terkait dengan aset itu bisa banyak sekali. Teman-teman mau lakukan, mau pilih, silakan. Sesuaikan dengan kondisi finansial kamu dan juga sesuaikan dengan tujuan keuangan kamu. Tapi kalau saya boleh saranin, yang pertama harus punya dana darurat dulu ya sebelum melakukan investasi di aset. Kenapa? Karena dana darurat ini sangat penting sekali teman-teman untuk membantu kita melangsungkan kehidupan kalau nih in case ada sesuatu yang tidak terduga terjadi sehingga menghambat penghasilan kita. Nah, idealnya ketika kita punya penghasilan teman-teman, kita bisa sisihkan untuk dana darurat. Dana darurat itu ada 2 metode. Bisa pakai metode pengeluaran atau metode pemasukan. Diukurnya dalam waktu bulanan. Kalau misalnya teman-teman pakai metode pengeluaran, itu secara umum ya 6 kali teman-teman. Jadi teman-teman bisa alokasikan 6 kali pengeluaran bulanan Anda sebagai dana darurat.
Jadi contoh teman-teman punya penghasilan 10 juta per bulan, pengeluaran teman-teman adalah 5 juta per bulan. Jadi dana darurat yang teman-teman bisa sisihkan itu adalah sebesar 5 juta per bulan dikali 6, atau hasilnya akan dapat 30 juta rupiah. Nah, kenapa 6? Ada yang bilang idealnya juga 3, 6, atau 12. Jadi 6 itu ibaratnya kalau misalnya amit-amit terjadi sesuatu pada kita tidak bisa bekerja, kita masih bisa hidup selama 6 bulan kemudian, walaupun kita tidak punya income. Kenapa? Karena kita sudah mengalokasikan di dana darurat. Itu dari metode pengeluaran. Yang kedua dari metode pemasukan. Bisa juga teman-teman, ini lebih konservatif ya, jadi cadangannya lebih banyak. Jadi kalau misalnya penghasilan 10 juta per bulan, teman-teman sisihkan 6 kali, maka dana daruratnya adalah 60 juta rupiah. Itu cukup bisa menghidupi teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya tanggungan, teman-teman silahkan dikalikan dengan jumlah orangnya. Misalnya teman-teman punya satu istri yang harus teman-teman tanggung, berarti dana daruratnya akan dikali 2. Sehingga yang tadinya 6 kali, teman-teman kali 2, karena ada jumlahnya 2 orang yang teman-teman tanggung. Nah, setelah teman-teman berhasil membentuk dana darurat, jadi teman-teman punya cash flow yang bagus, teman-teman punya dana darurat, teman-teman baru bisa lakukan investasi di aset. Bisa banyak sekali teman-teman, mau di saham, mau di reksadana, mau di obligasi, pasar uang, peer-to-peer lending, properti, ataupun kontrak berjangka, itu bisa teman-teman silakan lakukan dan pilih sesuai dengan kemampuan finansial Anda dan tujuan keuangan investasi Anda. Nah, terkait dengan investasi aset ini, teman-teman sebelum terjun juga harus memahami manfaat dan resikonya ya, sehingga nantinya itu akan memberikan dampak yang lebih berasa ataupun yang lebih punya value ya kepada teman-teman semua, dan teman-teman nanti bisa alokasi secara tepat. Nah, kemudian untuk aset investasi ini saya tidak akan bahas terlalu panjang teman-teman, nanti mungkin saya akan bahas di video selanjutnya jika teman-teman menginginkan. Makanya silakan di komen ya kalau teman-teman punya aspirasi ingin saya bahas sesuatu terkait dengan aset keuangan. Walaupun sekarang udah banyak yang bahas, tapi nggak apa-apa, namanya ilmu, kita bisa dengarin dari berbagai sumber. Demikian teman-teman, jadi harapan saya 3 investasi yang paling penting ini. Yang pertama investasi diri, investasi pertemanan, dan investasi aset bisa teman-teman lakukan dalam hidup supaya bisa membawa banyak sekali peluang yang bermanfaat untuk peningkatan diri Anda. Demikian teman-teman, bila Anda merasa video ini bermanfaat, silakan Anda bagikan kepada orang lain, di-subscribe, ditekan loncengnya, dan jangan lupa untuk berikan komentar terkait dengan sharing, insight, feedback, ataupun aspirasi bila Anda ingin saya membahas video yang lainnya. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua, dan sampai jumpa.